Assalamualaikum. Syekh. Apa dulu? Situ dulu, sini dulu. Situ mic ada, pegang dulu. Dia duluan. Silakan Bang. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada tetamu datang waktu azan, mana yang lebih afdal? Kita memuliakan tetamu atau pergi semain maaf? Kalau tetamu datang pada saat azan berkumandang, memuliakan tetamu atau sholat berjamaah, yang paling afdal aja tetamu pergi ke masjid. Memang salah tetamu kenapa datang pada waktu azan berkumandang? Ayo jum kita ke masjid dulu, nanti baru kita bersimpang selepas kita sembahyang. Jadi kedua-duanya terpenuhi. Tetamu dapat pahala, tapi untuk mengajak tetamu ke masjid itu berat. Itu cabaran, itu suatu mujahadah. Jadi kadang-kadang setan juga memainkan peranannya. Kata setan, takkan tetamu datang dari jauh awak terus tinggalkan pergi ke masjid. Ya Allah, kena rai tetamu lah. Apa tak pernah mengaji? Kalau Rasul setan diwakilkan hadis. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman dengan hari kiamat, beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Jadi kata setan, rawahul Bukhari wa Muslim. Akhirnya tumbang kita dengan bisikannya tadi itu. Tak apalah kalau seandainya kita di Malaysia beda dengan di Mesir. Kita di Malaysia beda dengan di Arab Saudi. Di Mesir rata-rata masjid surau ada catatan jarak masa antara adzan dengan qomat. Sehingga dengan Bilal itu tidak ada luasa untuk mengumandangkan qomat seenak-enaknya. Jadi tengok antara adzan zuhur dengan qomatnya 15 menit. Antara asar juga seperti itu. Sehingga dengan kita yang mungkin ada tetamu semacam tadi itu, kita sudah boleh layan tetamu kira-kira dalam 10 menit. Tak masalah kalau kita ajak pergi, tak masalah kalau dengan kita tinggalkan. Kenapa? Sebab kita sudah layan dia dalam waktu yang memadai. Tapi kalau seperti kita di sini, antara adzan dengan qomat itu kadang-kadang setakat 5 menit saja. Selesai sembahyang 2 rakaat sudah qomat. Jadi yang nak makan tak sempat. Bahasa hadis, satu, kalau di waktu Isya Nabi kita raikan keadaan. Kalau di waktu Isya Nabi kita tengok kalau sudah pada terkumpul, qomat disegerakan. Kalau sahabat Nabi kita belum terkumpul, Nabi kita tunggu sampai terkumpul ramai di masjid. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan keuntungan ibadah lebih banyak. Satu. Kemudian yang kedua, dengan sembahyang subuh itu kadang-kadang sampai setengah jam jarak waktunya. Nah, kalau kita ikuti cara semacam itu, yang kalau saatnya kita buka puasa, insya Allah kita tidak akan masuk. 15 menit atau 10 menit antara azan dengan qomat cukup untuk kita makan. Antara adzan isya dengan qomatnya kira-kira juga dalam 10 menit atau dalam 15 menit cukup untuk kita menunaikan hajat. Jadi pertanyaan yang ditanyakan kepada para sahabat, jarak berapa lama antara adzan dan qomat di zaman Rasul? Jawabannya, yang kalau ada seseorang lagi sedang menunaikan hajat, selesai dia dengan hajatnya. Yang lagi makan, selesai dia dengan makan dan minumnya. Yang ada keperluan, misalkan saja, dah kawin belum? Belum. Kadang-kadang benda itu dia tak tahu waktu. Yang tua-tua ini tak apalah, kita ada biasa-biasa. Tapi yang muda-muda ada saja kadang-kadang memang syaitan juga memainkan peranan di situ. Dia sentuh-sentuh, tadi yuk-yuk, tadi apakan, sehingga naik nafsu tepat pada waktu 5 menit, 10 menit sebelum azan berkumandang. Ada kulihal ya yang namanya keinginan. Di samping benda itu ada, anak tak ada, aman lagi, kunci pintu, orang tak ada yang mengganggu, matikan handset supaya tidak ada SMS masuk. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut saja. Ayo. Kalau seperti azan dan kamar di tempat kita, tak boleh mandi tuh nanti. Oke lah, selesai. Allahu Akbar, dan selesai dan mereka bertugas selesai. Alhamdulillah. Kita pun siap-siap nak pergi ke bilik air nak mandi. Kalau seperti jarak azan kamar kita di sini, tak cukup kita untuk mandi janabah. Nah, yang nak mandi janabah cukup mandi, selesai mandi masih sempat lagi untuk mendapatkan sholat berjamaah. Kembali kepada pertanyaan kita tadi itu. Jadi kalau tetamu yang datang jenis
Seperti Tuan Haji, tengok ada berjanggut. Wah, itu memang kaki sembahyang berjemaah tuh. Udahlah, tak ada masalah. Yuk, jom kita sembahyang dulu. Kalau seandainya seorang tadi itu kita pun tak kenal, bagaimana dalam jemaahnya. Jadi dengan kita ya seperti dengan kita ada siap-siap atau sembahyang lah. Mesti orang tuh tanya. Tengok kita sudah sikap baju seperti nak ke bilik air, seperti nak mengambil air wudhu, atau sudah siap-siap dengan doanya, atau dengan solekan dan juga dengan sorbat dan minyak harumnya. Nak keluar, ya mungkin supaya kita simpan lebih selesa, supaya waktu lebih leluasa, mungkin kita ke masjid dulu. Gimana kira-kira? Atau kita spend di sini saja, jangan tahukan yang kedua. Kalau kita tahukan yang kedua, kata dia kita spend di sini saja lah. Sebab itu dapat sokongan banyak, ya gitu. Jadi ala kulli hal, jadi kita tidak menyalahkan kalau seandainya dengan kita meninggalkan subuh yang berjemaah karena tetamu, tapi tetap sikap kita itu tidak bijak. Sebagaimana dengan gambaran yang Anda misalkan tadi, kita sudah guna banyak waktu kita, peluang kita, kesempatan kita, takkan pada waktu kita dipanggil dengan kita tidak datang. Rasanya kalau pada saat manajer kita yang panggil atau ketua pengarah kita yang bel kita, Ahmad, coba tolong ke atas. Tetamu datang pun kita biarkan saja tetamu. Tahu, tetamu juga datang, ya bukan pada waktunya, bukan datang tidak tepat waktu. Dia juga tidak tahu datang pada saat itu. Akan tetapi kalau dengan seumpama panggilan daripada atasan kita dengan kita boleh tinggalkan tetamu, Hamci sebentar ya, jangan kemana-mana, tunggu sebentar, sedikit Anda yang mau disampaikan, sedikit ada perbualan Anda dengan manajer Anda. Insya Allah Anda akan datang kembali. Kalau kita beralasan seperti itu, takkan kita tidak boleh beralasan kalau pada itu kita dipanggil oleh Allah. Itulah tadi pertanyaannya, Aina Allahu bi nafsi. Di mana letaknya Allah dalam hidupmu, bi hayati. Aina Allah, di mana Allah dalam kehidupanmu. Kalau Allah ada di sini, Allahu Akbar yang melebihi segala-galanya, insya Allah tak lalu masalah. Allah akan bagikan jalan, tetamu pun juga dapat memahami, bahkan merasa seronok kalau pada saat dengan kita minta izin dahulu untuk kita pergi ke surau atau ke masjid. Oke, yang lain.